Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Kitabut Tauhid oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid. Kita akan selesaikan bab yang kemarin, fihi masail, namun perlu kita baca ulang lagi hadis tentang bab ini. Wa fis sahih an Anas radhiyallahu anhu qala, di dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, syujjan Nabi sallallahu yauma Uhud. Nabi pernah terluka di perang Uhud. Wa kusirat rubaiyatuh, dan pecah gigi depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin mereka beruntung, berbahagia karena mereka melukai nabi mereka. Fanazalat laisa laka minal amri syai'. Maka turunlah ayat, tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad memiliki sedikit pun dari perkara nasib mereka. Surat Ali Imran ayat 128. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Rasul SAW ketika bangkit dari rukuk di rakaat kedua salat subuh, beliau kunut nazilah dengan doa beliau, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Ba'dama yaqul sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Maka Allah turunkan ayat tadi, laisa laka minal amri syai'. Dalam riwayat lain, yad'u ala Safwan bin Umayyah. Beliau mendoakan kejelekan atas Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham. Maka turunlah ayat tadi, laisa laka minal amri syai'un. Ini sekilas gambaran pembahasan kita yang kemarin dan yang akan kita lanjutkan sekarang ini.
Kita sampai kepada masalah yang ke-6. Kita baca sedikit lagi beberapa masalah atau faedah dari bab ini. Yang pertama berkaitan dengan tafsir 2 ayat Al-Qur'an. Ya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir, yaitu tentang larangan berbuat syirik, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, atau beribadah kepada makhluk siapapun mereka, dan bahwasanya makhluk tidak memiliki sedikit pun dari pengaturan alam semesta, penciptaan alam semesta sedikit pun. Kemudian yang kedua, kisah perang Uhud sudah kita sampaikan tadi, di antaranya Rasul terluka di perang Uhud. Yang ketiga, kunutus sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul auliya yu'amminuna fis shalah. Rasul yang merupakan tuannya para rasul, rasul yang terbaik, yang termulia, beliau kunut nazilah, mendoakan orang-orang kafir tadi pada waktu itu. Dan di belakang beliau yang mengamini para tuan-tuan wali-wali Allah, ya. Rasul yang paling mulia, wali yang paling mulia, mereka mendoakan orang kafir semuanya. Ini artinya luar biasa, artinya diterimanya doa tersebut, ya. Namun di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita, meskipun mereka manusia termulia, tetap tidak bisa mengatur alam semesta ini atau langsung memberikan madarat, ya, semuanya seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Annal madu alaihim kufar. Yang keempat, bahkan yang didoakan orang kafir, yang mendoakan kejelekan atas mereka ini tadi, Rasul yang termulia, wali yang paling mulia, yang didoakan orang kafir. Meskipun demikian, Allah turunkan ayat tadi, engkau wahai Nabi Muhammad tidak memiliki sesuatu apapun dari perkara mereka, dari nasib mereka. Inti pelajaran yang paling penting di sini, Rasul manusia termulia tetap statusnya sebagai makhluk hamba Allah, tidak bisa mengatur alam semesta, tidak bisa mendatangkan madarat sama sekali. Semuanya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana firman Allah surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masyaallah." Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak memiliki sesuatu apapun dari kemanfaatan dan kemadaratan. Ini Rasul, artinya kalau istilah orang-orang kita, kalau kita istilahnya kata mereka kurang ajar kepada wali, kepada kiai, langsung kualat karena mereka bisa apa? Mendatangkan madarat, naudzubillah min dzalik. Kalau kita nggak sami'na wa ta'na kepada mereka, kualat, nggak berkah ilmunya, luar biasa. Kayaknya apa? Mereka Rabbul Alamin, naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, ini faedah yang luar biasa dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang didoakan orang kafir, yang mendoakan orang yang paling mulia, manusia termulia, Rasul dan para sahabat. Meskipun demikian, Allah berikan pelajaran, laisa laka minal amri syai'. Yang kelima, annahu fa'alu asya ma fa'ala ghalibul kufar minha, atau minha syajjum nabiyahu wa hirsum ala qatlihi. Bahkan mereka ini bukan sekedar orang kafir saja, namun mereka kejam kepada nabi mereka, melukai nabi mereka, ya. Artinya faktor-faktor untuk mereka ini binasa banyak sekali. Tapi sekali lagi Allah ingin memberikan pelajaran yang berharga. Allah yang menentukan segalanya, Allah satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Kemudian yang keenam, ini yang kita mau lanjutkan, anzalallah alaihi fi dzalik laisa laka minal amri syai'.
Ya, sekali lagi, faktor-faktor kebinasaan mereka ini yang melukai Nabi SAW sangat banyak. Tapi tetap Allah mengatakan, engkau wahai Nabi Muhammad tidak memiliki sedikit pun dari perkara mereka, dari nasib mereka. Jangankan nasib orang lain, Allah katakan tadi, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bukti-bukti, kisah-kisah, dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Rasul SAW ketika perang Badar, beliau minta tolong kepada Allah. Rasul betul-betul mengajarkan kepada kita agar kita hanya bergantung kepada Allah. Rasul SAW ketika ada orang Arab Badui datang mengeluhkan tentang paceklik, beliau berdoa kepada Allah. Enggak langsung angin turunkan hujan, tidak. Naudzubillah min dzalik. Rasul tidak bisa mengatur alam semesta. Allah Rabbul Alamin. Allah ya satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Rasul pun berdoa kepada Allah. Ini adalah apa? Pelajaran dari Rasul untuk kita hanya bergantung kepada Allah, dan sekaligus ini menunjukkan kepada kita Rasul manusia makhluk yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Demikian pula di musim penghujan ini sering kita sampaikan bahwasanya Rasul mengajarkan kita untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada geluduk istilahnya, diajarkan doa, zikir subhanalladzi yusabbirra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Bahwasanya Maha Suci Allah yang mana geluduk itu bertasbih kepada Allah bersama malaikat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan turun, diajarkan zikir Allahumma sayyiban nafi'ah. Ketika selesai hujan, diajarkan zikir mutirna bi fadlillah wa rahmati. Ini semuanya Rasul mengajarkan at-tauhid, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan lebat, nggak bisa langsung Rasul mengatakan berhenti engkau wahai hujan, nggak bisa. Apalagi pawang hujan, naudzubillah min dzalik. Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekeliling kami dan jangan di atas kami. Sebagaimana kisah Arab Badui yang minta didoakan agar diturunkan hujan, Allah turunkan 1 minggu hujan lebat. Sampai mereka apa? Kebanjiran atau banjir bandang. Rasul pun apa? Dimintai doa lagi. Rasul doakan tadi diantaranya Allahumma hawalaina la alaina. Dah bisa Rasul apa? Menghentikan hujan, apalagi pawang hujan. Naudzubillah min dzalik. Syirik kalau ada yang mengatakan pawang hujan bisa menghentikan hujan, mengatur hujan, menurunkan hujan seenaknya. Naudzubillah min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Beda dengan naudzubillah min dzalik akidah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah mengatakan seperti kilat itu sautu Ali, cemetinya Ali, guntur itu adalah sautu Ali, suaranya Ali. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah kesyirikan kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah, yang mereka meyakini yang mengatur alam semesta adalah imam-imam mereka atau yang mereka kultuskan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang mukmin yang bertauhid meyakini hanya Allah yang mengatur semuanya, di antaranya masalah nasib manusia. Bahkan di antaranya di sini nanti akan dibuktikan dengan apa? Sebagian orang yang didoakan oleh Rasul tadi masuk Islam. Ya, 3 orang tadi, ya, yang sudah kita baca nama-nama mereka. Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, wal Harits bin Hisham. Dan inilah yang Allah firmankan pada poin ke-7. Ini sambungan ayat tadi. Laisa laka minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memiliki sesuatu pun dari perkara mereka, atau Allah menerima tobat mereka atau mengadab mereka. Ini semuanya Allah yang mengurusnya, Allah yang mengaturnya.
Dan Allah menentukan mereka yang Rasul doakan masuk apa? Al-Islam. Ini sekali lagi bukan meremehkan doa Rasul, tidak sama sekali. Namun ini sekali lagi untuk Allah mengajarkan kepada semuanya bahwa Nabi Muhammad tetap beliau statusnya sebagai hambanya, makhluk ciptaannya, manusia biasa. Kul innama ana basyarun mislukum. Katakan Nabi Muhammad, sesungguhnya aku manusia biasa sebagaimana kalian. Jangankan orang lain tadi, paman beliau Abu Talib, Rasul SAW usahakan masuk Islam sampai akhir hayat beliau, namun tetap hidayah di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai, yaitu paman beliau. Artinya sekali lagi, Nabi Muhammad manusia, bukan Rabbul Alamin, bukan Tuhan, bukan pengatur alam semesta. Beliau tidak bisa mendatangkan hidayah, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat, tidak tahu yang gaib, tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa mengentas kemiskinan, kesusahan, dan seterusnya. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gantungkan semuanya kepada Allah, dan jangan pernah berbuat syirik kepada Allah, jangan pernah menyekutukan Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulu aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum fataba alaihim faamanu. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, bahkan Allah pun menerima taubat mereka. Mereka pun beriman kepada Allah. Yaitu 3 orang tadi yang didoakan jelek oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dulunya memusuhi Nabi Muhammad SAW akhirnya beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, sebagaimana banyak dari sahabat juga demikian. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya. Ini sekali lagi menunjukkan kekuasaan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan sekaligus ini menunjukkan Allah yang membolak-balikan hati manusia, sebagaimana kata Rasul, kullu qulubi ibni adam baina usba'ini min asabir rahman yuqallibu kaifa yasha. Bahwasanya semua hati manusia ada di antara 2 jemari Allah. Allah yang membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Wa may yahdillahu fala mudhillalah. Kata Rasul dalam khutbatul hajah, barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Namun sebaliknya, wa man yudlil fala hadiyalah. Namun barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikannya petunjuk. Bahwasanya hidayah al-idlal, ya, ini semuanya di tangan Allah. Meskipun semuanya ada hukum sebab akibat, Allah enggak begitu saja tiba-tiba menyesatkan orang. Pasti ada sebabnya. Di antaranya falamazahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lal huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walima tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang beriman, para sahabat, maka kami palingkan, sesatkan kemana dia tersesat. Ini sekali lagi sebab orang itu tersesat karena dia memilih jalan kesesatan setelah jelas kebenaran. Telah datang kebenaran namun ditolak, namun dicaci maki, namun dihabisi dan seterusnya, maka jangan salahkan kecuali dunia sendiri kalau disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dalik. Maka sekali lagi hati-hati, hidayah itu mahal, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Maka hidayah harus betul-betul dipegang erat dan selalu mohon kepada Allah al-istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas kebenaran sampai akhir hayat kita nanti. Demikian pula hidayah ada sebabnya.
Ya Allah berikan begitu saja. Sebagaimana firman Allah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Di antaranya betul-betul berusaha mencari kebenaran, bukan dengan fanatik golongan. Oh, karena satu alma mater dengan anak, oh karena dia ustadz ya, senior ustadz besar, maka pasti ucapannya benar. Tidak. Semuanya apa? Ditimbang dengan qala Allah wa qala ar-rasul wa makan alaihi as-sahabah. Harus betul-betul apa? Punya pedoman. Inilah kebenaran. Ini yang merupakan apa? Pedoman. Ya, tidak apa? Hizbiyah dan seterusnya. Intinya hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Yang dulunya kafir bisa menjadi mukmin, demikian pula sebaliknya, yang mukmin bisa menjadi apa? Kafir. Yang dulunya ahlu sunnah bisa menjadi ahli bidah. Nasallahu alaihi wal afiyah. Demikian pula sebaliknya. Intinya sekali lagi, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah dan juga ad-dhalal tadi. Semuanya dengan sebab akibat. Yang kedelapan, al-qunut fin nawazil. Rasul mencontohkan syariat kunut, namun kunut nawazil. Nawazil itu artinya sesuatu yang terjadi terhadap kaum muslimin, terutama ketika kaum muslimin diperangi ataupun ditindas oleh orang-orang kafir, seperti pada waktu perang Uhud tadi, atau pada waktu Rasulullah SAW mengutus para qurra kemudian dibantai oleh kaum musyrikin. Rasul pun mendoakan laknat atas yang membunuh tersebut. Ini syariat kunut nazilah. Dan Rasul tadi diriwayatkan kunut nazilah di waktu sholat subuh. Ya, kata para ulama, bisa 5 waktu, bisa subuh saja atau subuh dan maghrib. Ya, namun intinya ada sebab penindasan atau pembantaian terhadap kaum muslimin. Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini menunjukkan kunut nazilah itu bukan pada waktu musibah yang Allah turunkan langsung kepada kaum muslimin, seperti adanya wabah penyakit. Tidak ada disyariatkan kunut nazilah karena pandemi, karena wabah penyakit tertentu. Ya, yang ada itu doa kalau ada apa? Musibah yang langsung dari Allah. Ya, atau ada hal yang memang itu merupakan sekali lagi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti tadi orang kafir menindas kaum muslimin. Itu baru ada apa? Kunut nazilah. Ya, maka kata beliau tidak ada syariatnya kunut nazilah ketika pandemi atau ketika wabah penyakit. Maka buktinya para sahabat dahulu di zaman Umar bin Khattab ketika ada at-taun, wabah penyakit yang luar biasa, maka tidak ada riwayat mereka apa? Kunut nazilah. Yang ada minta pertolongan kepada Allah. Seperti juga yang kita sampaikan tadi, adanya misalnya ya angin kencang, nggak ada misalnya kunut nazilah, atau ada gempa bumi, nggak ada syariat kunut nazilah. Karena ini adalah musibah yang langsung Allah turunkan. Beda dengan tadi kalau ada penindasan dari orang-orang kafir. Makanya tadi musim hujan ketika ada misalnya angin kencang, maka apa yang ada doa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarri wa syarri ma ursilat bihi. Ketika tadi ada hujan yang luar biasa derasnya, kebanjiran, minta tolong kepada Allah, Allahumma hawalaina la alaina, dan yang semisal dengannya. Ini ya masalah fikih kunut nazilah, ada banyak perinciannya. Ada pula pembahasan mungkin juga apakah yang kunut itu hanya imam pemimpin kaum muslimin, atau imam sholat, atau setiap ya orang yang sholat sendirian. Ya, wallahu taala alam. Kalau memang mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali,
seperti yang sering kita dengarkan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, harus lewat pemimpin tertinggi kalau ada mungkin perintah dari mereka. Namun kalau Syekh Utsaimin mengatakan setiap orang ya berhak untuk kunut, nah artinya khilaf ijtihadi, wallahu taala alam. Yang kesembilan, tasmiyatul mad'u alaihim fis shalah bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Boleh menyebut nama orang yang didoakan dengan kejelekan meskipun pada waktu sholat. Ini bukan sesuatu yang terlarang, karena mungkin ada orang menganggap kan sholat sebagaimana kata Rasul tidak boleh ada ucapan-ucapan di luar zikir-zikir sholat. Khawatir ada yang tidak paham kemudian melarang menyebut nama-nama orang ketika sholat. Maka kata beliau tidak ada masalah. Rasul buktinya apa? Menyebut nama mereka satu persatu. Ketika misalnya ada orang terdolimi, dia doa di kala sujudnya, ya Allah, binasakanlah si fulan karena dia mendolimi saya. Tidak ada masalah, sebut namanya. Dan juga nama apa? Fulan bin fulan. Ini bukan sesuatu yang dilarang ketika apa? Salat. Atau mungkin sebaliknya mendoakan dengan kebaikan, sebut ya Allah berikan hidayah kepada fulan dan fulan, juga tidak ada masalah. Intinya sekali lagi penyebutan nama orang ketika salat kalau memang itu dibutuhkan seperti pada waktu kunut nazilah atau kita mendoakan secara umum, maka kata ulama tidak mengapa karena Rasul mencontohkan. Poin yang ke-10, la'nul muayyan fil kunut, melaknat orang tertentu ketika kunut. Meskipun ada khilaf di antara para ulama apakah boleh secara ta'yin atau hanya boleh secara umum. Tapi Rasul tadi mencontohkan menyebut secara person-person. Wallahu taala a'lam. Demikian pula kalau kita bawa lagi kepada pembahasan yang lebih luas, apakah boleh melaknat orang-orang tertentu dari ahlul bidah atau dari orang-orang yang sesat menyesatkan, maka yang rajih wallahu alam dibolehkan sebagaimana riwayat dari para ulama salaf. Imam Malik misalnya mengatakan la'anallah Amr bin Ubaid, semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid karena dia yang mempelopori penyebaran ilmu yang sesat menyesatkan. Wallahu taala alam. Yang ke-11, kisatuhu sallallahu alaihi wasallam lamma unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Kisah Rasul SAW ketika diturunkan kepada beliau ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada karib kerabatmu. Kalau kita mau baca lagi riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi. Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami setelah diturunkan ayat wa andir ashiratakal aqrabin. Kemudian Rasul berkata di hadapan banyak orang, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, au kalimatan nahwa atau kalimat yang semisal dengannya, ishtaru anfusakum, selamatkanlah diri kalian dari azab Allah dengan bertauhid, dengan apa? Al-amal saleh. La ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak bermanfaat bagi kalian sedikit pun di sisi Allah. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a, wahai pamanku Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun bagimu di sisi Allah. Ya Safiyah ammata Rasul SAW, la ugni anki minallahi syai'a, wahai Safiyah bibinya Rasul SAW, aku tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun di sisi Allah bagi dirimu. Ya Fatimah binta Muhammad salini min mali masyiti, la ugni anki minallahi syai'a, wahai Fatimah putrinya Muhammad, mintalah kepadaku dari harta dunia yang engkau kehendaki, karena aku tidak bisa membantumu, tidak bermanfaat bagimu di sisi Allah sedikit pun. Maka kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, jidduhu SAW, poin yang ke-12, fi hadal amr, Rasul SAW sangat amat serius
sangat amat antusias, bersemangat melaksanakan perintah Allah tadi. Untuk apa? Mendakwai karib kerabat beliau untuk bertauhid kepada Allah. Seperti yang kita ketahui bersama, 10 tahun pertama Rasul berdakwah di kota Mekah hanya dakwah tauhid. Untuk manusia beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Pada waktu itu belum ada perintah salat, belum ada perintah zakat, puasa, haji dan seterusnya. Yang ada adalah perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul pun mendakwakan tauhid kepada karib kerabat beliau, paman-paman beliau. Kemudian kata beliau, bihaitsu fa'ala manusiba bisababihi ilal junun. Yang mana dengan dakwah tauhid itulah, karena dakwah tauhid itulah Rasul dituduh gila. Naudzubillahi min dzalik. Sebagaimana dalam surat As-Saffat Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Allah mengatakan sesungguhnya mereka orang musyrikin jahiliyah ketika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah mereka sombong seraya mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami hanya untuk mengikuti seorang penyair yang gila. Ini resiko dakwah tauhid, dicemooh, dicaci maki, dibuli, dimusuhi. Sunnatullah. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wa jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia, yang sebagian mereka membisikkan kepada yang lain ucapan-ucapan yang indah. Untuk apa? Menipu manusia. Ini aliran keras, ini terlalu keras dan sebagainya. Padahal inilah dakwah at-tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin, syarah kitab tauhid, itu bab ini, kalau ini kan kosongan babnya. Kalau dalam syarahnya itu disebut babnya bab fit tauhid wa ghurbatid din. Bab ini diberi judul bab tentang tauhid, wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah, dan di sini pula ada pembahasan keterasingan agama, terutama keterasingan dakwah at-tauhid. Rasul SAW kurang apa? Akhlaknya luar biasa. Tapi ketika sudah mulai dakwah tauhid, dimusuhi. Ya. Bahkan kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kalau Rasul mau aman, sebetulnya bisa saja dakwah mulai dari akhlak dulu. Tapi tidak. Karena memang Allah mengajarkan dakwah itu pertama kali dengan dakwah apa? At-tauhid. Ya. Maka jangan tertipu dengan slogan-slogan dakwah tauhid itu untuk yang mungkin kuliah tauhid, yang kuliah hadis bidangnya masing-masing. Ini sekali lagi hati-hati dengan syubhat orang-orang tersebut, sebagaimana syubhat kelompok-kelompok harokah demikian. Nah, kalau untuk mereka masalah politik ambil dari mereka, kalau dalam masalah akhlak lihat dari kelompok yang lain, kalau tauhid salafi dan sebagainya. Ini mirip. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus betul-betul ditanamkan dalam diri orang-orang yang berpegang teguh dengan tauhid dan dakwah tauhid. Tidak semudah yang dibayangkan. Makanya kata para ulama, banyak orang yang lari dari dakwah tauhid. Kenapa? Karena resikonya sangat luar amat biasa. Dan ini yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Bahkan paman beliau sering memusuhi beliau, yaitu Abu Lahab. Ketika Rasul mengumpulkan mereka, langsung Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka engkau ya Muhammad, apakah karena dakwamu ini engkau mengumpulkan kami? Maka Allah balas dengan tabbat yada abi lahabin wa tab. Namun harus kita yakini meskipun banyak musuhnya, Allah yang akan menolong
orang-orang yang menolong agamanya, yang menolong dakwah at-tauhid. Ya, Rasul sampai digelari dengan majnun, syairun majnun. Kita masih belum ada apa-apa. Ya, mungkin dia katakan terlalu keras, mungkin dikatakan ya masa dakwah cuma tauhid saja. Naudzubillah min dzalik. Kalau dakwah tauhid saya dinyinyiri, kenapa yang lain nggak dinyinyiri? Ya, namun ini sekali lagi sunnatullah, dakwah tauhid pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Bahkan Rasul tadi digelari dengan al-majnun. Naudzubillahi min dzalik. Wa kadzalika law yaf'aluhu muslimun al-an. Demikian pula seandainya dakwah tauhid ini dilakukan oleh orang muslim sekarang, ini di zaman beliau. Demikian pula zaman sekarang. Kalau dakwah tauhid disampaikan terus, ada saja nyinyiran-nyinyiran itu dari luar maupun dari dalam. Ya, seperti yang pernah mungkin kita sampaikan, bahkan dulu kita punya santri diutus ngajar ke sebuah pondok pesantren, langsung disambut dengan ucapan, "Oh, kamu muridnya Abdurrahman Thayyib yang hanya ngajari tauhid." Sekarang kalau ngajari tauhid apa aibnya? Ya. Kalau ngajari fikih terus nggak ada aib. Katanya bidang masing-masing. Ya, kalau untuk kita haram, untuk mereka halal. Ya, intinya sekali lagi ini yang merupakan sunnatullah. Dakwah tauhid apa? Dinyinyiri. Ya, meskipun kalau mau disensor lagi dakwah kita sudah sering kita sampaikan, kita utamakan dakwah tauhid tanpa mengesampingkan pembahasan urusan agama yang lainnya. Cuma sekali lagi, yang berpegang dengan tauhid, dakwah tauhid harus siap mental, harus betul-betul banyak minta tolong kepada Allah, as-sabat, karena ujian dan cobaan, karena gangguan, caci makian, permusuhan dan sebagainya sangat amat luar biasa. Namun sekali lagi ingat sabda Rasul, badal islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatu balil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan sebagaimana awal mulanya, maka beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Poin yang terakhir, qauluhu lil abad wal aqrab la uni anki minallahi syai'a. Ucapan Rasul kepada orang-orang yang jauh kekerabatan dari beliau atau yang dekat kepada beliau, aku tidak bermanfaat bagimu sedikit pun. Ini menunjukkan sekali lagi Rasul manusia, hamba Allah, makhluk ciptaan Allah. Beliau tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Meskipun kepada keluarga dekat beliau, meskipun kepada putri beliau. Sampai beliau mengatakan, "Ya Fatimah binta Muhammad, la ugni anki minallahi syai'a." Ini kalau untuk putri beliau, beliau tidak bisa membantu pada hari kiamat. Apalagi yang sudah jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku keturunan Rasul misalnya, kemudian dikatakan bisa nanti membawa ke surga dan seterusnya kalau dekat-dekat dengan mereka dan seterusnya. Maka sekali lagi Rasul sendiri mengatakan la uni anki minallahi syai'a, dan Rasul mengatakan man batta'a bi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Semuanya menghadap kepada Allah dengan al-iman wa tauhid. Itu yang bisa bermanfaat pada hari kiamat. Rasul mengatakan kepada putri beliau, la ugni anki minallahi syai'a fa idza sarraha wa huwa sayyidul mursalin bi annahu la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamin wa amana al-insan annahu la yaqulu ilal haq thumma nadhara fi ma waqa fi qulubi khawasin nasil yaum tabayyana lahu at-tauhid wa ghurbatud jin. Kata beliau, apabila Rasul dengan jelas-jelas terang-terangan mengatakan beliau tidak bermanfaat sedikit pun bagi tuannya wanita alam semesta, yaitu Fatimah, beliau tidak bisa mendatangkan manfaat bagi putrinya sendiri pada hari kiamat. Dan orang beriman mengimani ucapan Rasul SAW bahwa itu adalah hak. Kemudian kalau orang itu memperhatikan keadaan orang-orang sekarang, maka jelas baginya pentingnya at-tauhid, kewajiban bertauhid kepada Allah.
mengesahkan Allah dalam ibadah, meyakini hanya Allah yang mengatur alam semesta, hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat di dunia maupun di akhirat. Maka sekali lagi, ini adalah pelajaran yang berharga dari Rasul SAW. Rasul sendiri mengucapkan dengan terang-terangan, beliau tidak bisa bermanfaat pada hari kiamat untuk putri beliau, apalagi untuk yang selain putri beliau. Yang bisa menyelamatkan manusia hanyalah Allah, yaitu lewat at-tauhid dan ittiba'u as-sunnah. Allah mengatakan likullin darajatun mimma amilu, setiap orang mendapatkan derajat di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya, bukan dengan nasab keturunannya. Dan kata beliau, kalau diperhatikan juga keadaan seperti ini, maka terlihat betul-betul hurbatud-din, keterasingan agama. Mungkin ada sebagian orang mengatakan kalau mendengar ucapan kajian kita, ini orang yang cinta Rasul, ini orang nggak menghormati Rasul. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah apa? Ucapan-ucapan yang mujmalat, itlaqat, yang kalau diperinci akan ketahuan, kata ulama, kesalahan, kedustaan mereka. Ketika kita mengatakan seperti ini, dikatakan tidak cinta Rasul, sedangkan apa yang kita sampaikan hanyalah apa? Menukil ucapan Rasul. Cuma itulah ahlul ahwa sukanya membawa al-itlaqat wal ijmalat, kata-kata yang mujmal yang bisa ditarik ke sana ke sini untuk menimbulkan al-fitnah dan juga ad-dhalal. Wallahu alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Masih ada waktu untuk soal jawab atau sudah mau azan? Kurang berapa menit? 2 menit. Iya, mungkin cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.